Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Nur Hafiz NRP 22/2019-081 dari Institut Teknologi Nasional Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dengan bidang studi Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya dan dengan 4 teman saya akan menjelaskan mengenai transportasi berkelanjutan. Pada sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadita Alfitriani dengan nomor induk 22/2019-089. Nama saya Putri Divitriani dengan nomor induk 22/2019-075. Perkenalkan, nama saya Gilang Purnama dengan nomor induk 22/2019-083. Perkenalkan, nama saya Aldi Karanazul Asran dengan nomor induk 22/2019-091. Seperti yang telah teman saya katakan, bahwa kami di sini akan menjelaskan mengenai Sustainable Development Goals atau biasa disingkat dengan SDG dengan tema pembahasan yaitu transportasi berkelanjutan. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Dari 17 tujuan dan 169 target tadi, saya akan membahas mengenai transportasi berkelanjutan. Perencanaan wilayah yang baik merupakan perencanaan yang mempunyai tujuan membentuk wilayah yang SDGs. Namun, dalam tahap perencanaan menuju SDGs ini, terdapat beberapa masalah signifikan yang selalu menjadi hambatan di beberapa wilayah bahkan negara sekalipun. Salah satu aspek yang memiliki banyak masalah yaitu transportasi. Transportasi merupakan usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Hampir semua wilayah di Indonesia masih memiliki masalah di bidang transportasi, terutama transportasi darat, yang membuat pemerintah dan para ahli transportasi di Indonesia berusaha mencari solusi akan masalah yang ada. Berbagai ahli transportasi dunia banyak mengeluarkan pendapat mengenai definisi transportasi berkelanjutan ini. Dan kami menyimpulkan kesamaan poin penting dari definisi-definisi tersebut, yaitu: yang pertama, kegiatan transportasi yang mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pemakai atau masyarakat. Hal ini mengingat jalan ataupun infrastruktur transportasi lainnya dibuat untuk manusia bukan untuk kendaraan. Jadi, kenyamanan manusia umum harus diutamakan. Yang kedua, semua kegiatan transportasi harus dilakukan secara efisien dan efektif, baik untuk pemakai kendaraannya ataupun bahan bakar yang digunakan. Selama ini, kendaraan pribadi rata-rata setiap harinya hanya berisi 1 orang. Jadi, jika 1 orang itu dialihkan untuk menggunakan kendaraan umum, maka bisa dibayangkan berapa banyak bahan bakar yang akan tersimpan dan berapa banyak kemacetan dan emisi kendaraan yang akan berkurang. Yang ketiga, 3 pilar penting transportasi, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial harus seimbang. Kegiatan transportasi dalam konsep Sustainable Transportation harus bisa menyeimbangkan semua aspek tersebut. Yang keempat, transportasi bukan hanya bisa dinikmati masa sekarang, namun juga untuk masa yang akan datang. Dan yang terakhir, pengguna transportasi yang ramah dan lingkungan. Di sini kami akan memberikan contoh mengenai pengembangan transportasi berkelanjutan di Kota Semarang. Sama halnya seperti Jakarta, sistem transportasi di Kota Semarang tidak luput dari adanya masalah seperti kemacetan, peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi, dan lainnya. Atas dasar hal itulah, kemudian dirumuskan terwujudnya transportasi yang berkelanjutan di Kota Semarang sebagai salah satu tujuan yang tercantum dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM Kota Semarang tahun 2016 hingga 2021. Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 373,78 km persegi. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Kota Semarang sebesar 1.622.520 jiwa, menjadikan Kota Semarang menjadi kota dengan jumlah penduduk terbesar ke-6 di Indonesia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta, Kota Semarang dikategorikan sebagai kota metropolitan.
Salah satu sektor dengan rata-rata pertumbuhan yang besar adalah sektor transportasi dan pergudangan. Pada kegiatan transportasi, peningkatan pertumbuhan tentu sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk di Kota Semarang. Semakin besar jumlah penduduk, maka kebutuhan akan transportasi juga semakin besar. Dengan mempertimbangkan keanekaragaman yang berkaitan dengan pola pergerakan Kota Semarang, maka terjadi perkembangan kepadatan kegiatan lalu lintas barang dan manusia yang terus berkembang. Hal ini memerlukan perimbangan penyediaan sarana dan prasarana di bidang transportasi. Transportasi memegang peran kunci dalam menggerakkan roda perekonomian. Namun, kesalahan manajemen lalu lintas dapat menimbulkan inefisiensi yang akan menghambat kegiatan ekonomi itu sendiri serta menimbulkan permasalahan lingkungan. Pola pergerakan Kota Semarang yang utama adalah pola radial dengan 4 poros jaringan utama, yaitu ke arah Surabaya, Jakarta, Purwodadi, dan Solo atau Jogja dengan pusatnya di Simpang 5. Pendapatan penduduk di Kota Semarang cukup beragam dengan standar upah minimum kota atau UMK tahun 2016 adalah sebesar Rp1.909.000. Sedangkan untuk pendapatan per kapita penduduk di Kota Semarang sebesar Rp15.477.609.000 per tahun 2012 sampai 2013, yang berarti bahwa dalam sebulan sebesar Rp1.289.800.000. Jumlah pendapatan per kapita tersebut menunjukkan bahwa masih banyak penduduk yang memiliki pendapatan di bawah UMK, sehingga menyebabkan masih perlunya perhatian pemerintah untuk menyediakan jasa pelayanan yang dapat melayani seluruh masyarakat, terutama adalah transportasi. Jenis atau moda transportasi yang berada di Kota Semarang sudah cukup beragam. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk mendukung masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari mereka. Jenis-jenis moda tersebut adalah mobil dan motor pribadi, angkutan kota, sedan, bus, minibus, beca, taksi, dan ojek. Keberadaan jenis moda ini sudah didukung dengan kelengkapan prasarana yang cukup baik, seperti jalan yang sudah diaspal dengan baik, halte untuk menunggu bus BRT, penerangan jalan, adanya jalur pedestrian yang membagi antara jalur kendaraan dengan pejalan kaki, dan prasarana lainnya. Selain itu, pemerintah juga sudah melakukan beberapa tindakan untuk memberikan pelayanan terbaik dalam aspek transportasi perkotaan, seperti sudah menyediakan BRT atau Bus Trans Semarang yang memiliki 4 koridor dengan rencana mengembangkan 2 koridor tambahan. Kondisi Kota Semarang yang memiliki banyak jenis kendaraan, terutama kendaraan umum yang masih belum secara ekstrim dapat menggantikan keberadaan kendaraan pribadi. Hal ini terjadi dikarenakan masyarakat masih merasakan bahwa pelayanan kendaraan umum masih kurang. Beberapa kekurangan pelayanan kendaraan umum adalah waktu tunggu yang cukup lama, dan untuk kendaraan umum selain BRT masih menggunakan jalur yang sama dengan kendaraan pribadi, sehingga ketika macet tidak ada bedanya. Dan beberapa kendaraan yang sudah tua dengan kondisi interior yang sudah jelek dan mesin yang sudah melewati umur kendaraan, sehingga kendaraan umum yang tersedia di Kota Semarang masih belum menjangkau semua lapisan masyarakat. Berdasarkan grafik di atas, didapatkan kesimpulan bahwa kendaraan pribadi tumbuh sangat pesat tiap tahunnya mengikuti pertumbuhan penduduk. Dampak yang terjadi dari banyaknya moda pribadi menyebabkan tingginya jumlah polusi udara. Banyaknya polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan adalah sebagai berikut, yaitu 1.110.203,67 ton CO2e yang terbagi disebabkan oleh 683.780,41 ton CO2e emisi bensin dan 424.423,26 ton CO2e emisi penggunaan solar.
Aspek transportasi merupakan salah satu aspek yang diangkat menjadi suatu permasalahan di dalam RPJMD Kota Semarang tahun 2016 hingga 2021. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah A. Kondisi jalan baik baru mencapai angka sekitar 55% dan jalan dalam kondisi rusak ringan mencapai 40%, sisa 5% itu rusak sedang. B. Kondisi terminal di Kota Semarang masih belum optimal, karena kondisi sarana dan prasarana dan pengelolaannya masih perlu ditingkatkan. C. Belum optimalnya pengembangan sistem transportasi terpadu. RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD Kota Semarang 2016-2021 mengusung visi yaitu Semarang Kota Pedagang dan Jasa yang Hebat menuju masyarakat semakin sejahtera. Yang di dalamnya terdapat 4 misi, yakni pertama, mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas. Kedua, mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik. Ketiga, mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan. Keempat, memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif. Permasalahan terkait dengan transportasi dijawab pada misi ketiga, yakni mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan, dan tujuan yang akan dicapai adalah mewujudkan sistem transportasi Kota Semarang yang terintegrasi dan berkelanjutan yang difokuskan pada penyediaan transportasi massal ramah lingkungan, seperti BRT, monorail atau MRT. Integrasi dan interkoneksi antar moda transportasi di terminal, pelabuhan, stasiun, kereta api, dan bandara, dan pengembangan moda transportasi regional, dan juga pembangunan terminal barang. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 2 sasaran yang harus dicapai, yakni terwujudnya sistem jaringan transportasi yang terpadu dan terwujudnya pelayanan transportasi massal yang efektif dan efisien. Dari sasaran, kemudian diturunkan menjadi strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. dengan pendekatan yang komprehensif, strategi ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan kinerja birokrasi. Strategi dan arah kebijakan kemudian diturunkan menjadi kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Perumusan program pembangunan daerah merupakan rencana pembangunan yang konkret dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Berikut adalah program pembangunan daerah yang berkaitan dengan sistem transportasi. Yang pertama, program pembangunan daerah pada urusan pekerjaan umum. Yang kedua, program pembangunan jalan dan jembatan. Yang ketiga, program rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan jembatan. Yang keempat, pembangunan sistem informasi atau database jalan dan jembatan. Yang kelima, peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. Yang keenam, program penerangan jalan umum. Yang ketujuh, program inspeksi kondisi jalan dan jembatan. Agar program-program tersebut dapat berjalan, maka dirumuskan pula indikator-indikator yang harus dicapai dan target, serta capaian per tahun yang harus tercapai. Perencanaan bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang. Selain rencana, harus mampu menjawab permasalahan konsep perencanaan yang diangkat juga harus sesuai dengan teori yang ada dan mampu mendukung visi yang dirumuskan. Begitupun dengan adanya penyusunan RPJMD, maka rencana yang ada harus mampu menjawab permasalahan sesuai dengan kerangka teori dan mendukung visi yang ada. Pada sasaran yang pertama, yakni terwujudnya sistem jaringan transportasi yang terpadu, kinerja ditekankan pada peningkatan kualitas jaringan jalan baik kondisi maupun peningkatan fasilitas perjalanan jalan seperti rambu, marka, dan penerangan. Hal ini tentu untuk menyelesaikan permasalahan kondisi jalan baik yang ada di Kota Semarang baru mencapai 55% dan kondisi jalan dalam kondisi rusak ringan mencapai 40% dan rusak sedang mencapai 5%. Dalam teori terkait transportasi berkelanjutan, salah satu kriteria yang harus ada dalam pengembangan transportasi berkelanjutan adalah aksesibilitas wilayah yang baik yang ditunjukkan dengan kondisi jaringan jalan yang baik. Maka, jika dilihat pada hal ini, Kota Semarang telah mampu mewadahi kriteria yang diperlukan dalam mengembangkan transportasi berkelanjutan. Saat ini, panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 364,17 km dan ditargetkan pada tahun 2001 jumlah jaringan jalan dalam kondisi baik mencapai 386,57 km. Pada sasaran kedua, yakni terwujudnya pelayanan transportasi massal yang efektif dan efisien, kinerja yang ditekankan adalah
penyediaan angkutan umum untuk melayani wilayah yang telah tersedia jalan untuk jalan kabupaten atau kota. Sasaran ini berkaitan dengan permasalahan keterpaduan transportasi yang ada di Kota Semarang. Sebagai salah satu kota terbesar dan merupakan ibu kota provinsi, Kota Semarang harus mampu menyediakan kebutuhan transportasi demi terpenuhi permintaan barang dan jasa yang ada di Kota Semarang. Jika dilihat dari penyelesaian permasalahan, rencana sistem transportasi yang ada dalam perencanaan awal RPJMD di Kota Semarang 2016-2021 telah mewadahi permasalahan melalui program-program yang ada di dalamnya. Permasalahan yang berkaitan dengan kondisi terminal di Kota Semarang masih belum optimal karena kondisi sarana dan prasarana dan pengelolaannya masih perlu ditingkatkan melalui program pelayanan BLUU PTD, Terminal Mangkang, dan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. Jika dilihat secara teoritis, transportasi berkelanjutan adalah transportasi yang dapat memenuhi 3 aspek, yakni lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pada aspek lingkungan, transportasi yang tidak menimbulkan polusi udara, air, dan tanah, serta tidak menggunakan sumber daya yang berlebihan. Pada aspek ekonomi, transportasi yang terjangkau oleh masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan biaya operasional transportasi perkotaan yang produktif. Pada aspek sosial, transportasi yang mendukung terwujudnya lingkungan sosial yang sehat, meminimalisasi kebisingan, kemacetan, dan dapat meningkatkan keadilan sosial dan tingkat kesehatan. Melalui penyediaan transportasi massal ramah lingkungan atau BRT, monorail atau MRT, integrasi dan interkoneksi antar moda transportasi di terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, dan bandara, dan pengembangan moda transportasi regional atau komuter lain Kendung Sepur menunjukkan pengembangan transportasi di Kota Semarang yang memperhatikan 3 aspek tersebut. Dilihat secara pada aspek lingkungan, penyediaan transportasi umum yang semakin meningkat dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang mampu mengurangi jumlah polusi udara. Transportasi umum juga terjangkau dengan tarif Rp1.000 sampai Rp3.500, maka semua kalangan dapat mengaksesnya. Interkoneksi antar moda transportasi di terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, dan bandara, serta pengembangan terminal barang merupakan salah satu perwujudan dukungan terhadap salah satu hal yang harus tercapai di dalam visi, yakni Semarang Kota Perdagangan dan Jasa. Sistem transportasi di Kota Semarang sudah terencana dengan baik dalam rancangan awal RPJMD Kota Semarang 2016-2021. Perencanaan terkait sistem transportasi yang ada telah mampu menjawab permasalahan-permasalahan terkait transportasi yang ada di Kota Semarang. Selain itu, konsep transportasi berkelanjutan secara teoritik juga telah diterapkan dalam rencana yang dirumuskan dalam RPJMD. Program-program yang ada dalam RPJMD juga telah mendukung visi Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa. Hal yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana konsistensi pelaksanaan rencana yang telah disusun agar dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan, sehingga tujuan tercapainya transportasi berkelanjutan di Kota Semarang dapat terlaksanakan.